Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Wanda Sari Masturo dengan NIM 2520066 dan Ragil Muhammad Iqbal dengan NIM 2520056. Pada mata kuliah perkembangan peserta didik, kami akan membahas materi mengenai perkembangan psikomotorik peserta didik. Baiklah, silakan disimak materi penjelasannya. A. Definisi perkembangan psikomotorik peserta didik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot. Dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh, seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sesuatu yang wajar. Pencapaian kemampuan tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua jenis, yaitu keterampilan motorik halus dan keterampilan motorik kasar. Keterampilan motorik halus seperti keterampilan kecepatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. Keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, melompat, dan sebagainya. Hasil belajar psikomotorik merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan afektif. Hal ini akan didapat setelah peserta didik menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung pada kedua ranah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang B, karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik. Yang pertama, karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik anak usia dini. Yang dimulai pada usia 3 tahun, karakteristiknya tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara cepat. Dapat melompat 15-24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan dengan berganti kaki, dan dapat berjingkrak. Pada anak usia 4 tahun, lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar. Dapat melompat 24-33 inci, dapat menuruni tangga dengan berganti kaki dengan bantuan, dapat melakukan jingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Lalu pada anak usia 5 tahun, yaitu dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara cepat dan efektif. Dapat melompat 28-36 inci, dapat menuruni tangga tanpa bantuan, berganti kaki, dan dapat melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ragil Iqbal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Muhammad Iqbal, NIM 25256. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan mengenai perkembangan psikomotorik peserta didik yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudari Wanda Sari Masturo. Baiklah, masuklah kita kepada materinya, yaitu yang kedua, karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik anak usia sekolah dasar 6-12 tahun. Karakteristiknya yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Yang ketiga, keterampilan sekolah, yaitu mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, dan menyanyi. Yang keempat, ada keterampilan bermain. Anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola. Yang ketiga, ada karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik anak usia remaja, SMP, dan SMA. Keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologis.
Pada masa ini, laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibandingkan dengan perempuan. Kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, yakni yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Contohnya, pola asuh otoriter, yang dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa. Karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat. Dengan kata lain, memaksakan kemampuan dengan waktu yang sangat singkat. Yang kedua, ada gen dari orang tua. Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, ada pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasa berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain. Yang keempat, ada interior ruang belajar. Interior ruang belajar menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisiknya tersebut antara lain berupa kondisi fisik hunian atau bangunan, ruang interior, beserta segala perabotnya dan sebagainya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video penjelasan materi dari kami. Jika terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.